Hasil Timnas Indonesia vs Timor Leste di Piala AFF U19. Tanda-tanda Maarten Paes merapat. Erick Thohir bertemu Presiden FIFA. Alasan Sintayong lebih pilih Ramadan Sananta di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Tim Cahil singgung kualitas Timnas Indonesia saat ini. Kira-kira apa ya pendapat Tim Cahil? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Hasil Timnas Indonesia vs Timor Leste Piala AFF U19. Tadi kita baru saja menyaksikan cuplikan laga yang sangat menegangkan antara Timnas Indonesia melawan Timor Leste di Piala AFF U19. Pertandingan ini benar-benar penuh dengan aksi-aksi seru dan momen-momen dramatis yang membuat para penonton terpaku di depan layar. Kedua tim menunjukkan semangat juang yang luar biasa, saling serang, dan mempertahankan setiap peluang yang ada. Timnas Indonesia bermain dengan penuh semangat menampilkan strategi permainan yang rapi dan koordinasi yang baik antar pemain. Begitu juga dengan Timor Leste yang memberikan perlawanan sengit dan tidak mudah menyerah. Setiap serangan dan pertahanan dari kedua tim memberikan hiburan yang tak terlupakan bagi para penonton. Semoga hasil pertandingan ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kedua tim. Evaluasi dan analisis dari pertandingan ini dapat membantu para pelatih dan pemain untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas permainan mereka di masa depan. Kita semua berharap Timnas Indonesia bisa terus meningkatkan performa dan meraih prestasi yang lebih gemilang di ajang internasional. Bagi yang ingin melihat hasil pertandingan, bisa langsung mengunjungi judul video kami atau melihat update di akun sosial media resmi kami. Tetap dukung Timnas Indonesia, semoga mereka bisa semakin berjaya dan membanggakan Indonesia di kancah sepak bola dunia. Erick Thohir bertemu dengan Presiden FIFA. Ketua Umum PSSI Erick Thohir baru-baru ini membagikan momen pertemuannya dengan Presiden FIFA Gianni Infantino melalui akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Erick Thohir mengabarkan bahwa ia bertemu dengan Gianni Infantino di Prancis menjelang Olimpiade Paris 2024. Mereka berdua berfoto bersama sambil memegang badge FIFA. Senang bisa bertemu dengan sahabat saya, Presiden FIFA, Gianni Infantino di Prancis sebelum Olimpiade Paris 2024. Transformasi sepak bola Indonesia terus berjalan ke arah yang semakin baik dengan bimbingan dari Presiden Gianni, tulis Erick Thohir. Dalam pertemuan itu, Menteri BUMN tersebut juga membahas mengenai kepercayaan FIFA kepada Indonesia untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Selain itu, mereka juga membicarakan prestasi Timnas Indonesia U23 yang berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23, serta tim senior yang mampu melangkah hingga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Erick Thohir menyebutkan bahwa pencapaian ini tidak lepas dari perhatian dan dukungan Presiden FIFA Gianni Infantino. Ia pun mengucapkan terima kasihnya atas dukungan tersebut. Pertemuan antara Erick Thohir dan Gianni Infantino ini menarik perhatian netizen. Banyak yang beranggapan bahwa pertemuan ini adalah tanda positif untuk menyelesaikan masalah Maarten Paes yang hingga kini belum bisa memperkuat Timnas Indonesia karena terkendala aturan FIFA. Dengan bertemunya Ketua Umum PSSI dan Presiden FIFA, netizen berharap masalah ini bisa segera menemukan solusi. Maarten Paes memang sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia, terutama karena mereka akan menghadapi lawan-lawan berat di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, seperti Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina.
Shin Tae-yong lebih pilih Ramadan Sananta daripada Dimas Drajat. Shin Tae-yong memilih memanggil Ramadan Sananta daripada Dimas Drajat untuk memperkuat timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada September 2024. Pada FIFA Matchday Juni 2024, Shin Tae-yong hanya memanggil satu penyerang murni, yaitu Dimas Drajat. Namun dalam pertandingan Dimas Drajat hanya dimainkan selama 6 menit saat timnas Indonesia menang 2-0 melawan Filipina. Sebelumnya saat timnas Indonesia kalah 0-2 dari Irak, Dimas Drajat sama sekali tidak dimainkan. Dalam dua pertandingan tersebut, posisi penyerang tengah diisi oleh Ragnar Oratmangoen yang sebenarnya berposisi sebagai gelandang serang atau winger. Ragnar Oratmangoen yang dipercaya sebagai penyerang utama tidak tampil maksimal dalam dua laga tersebut. Pemain FC Groningen itu gagal mencetak gol maupun assist dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina. Untuk mengatasi kurangnya daya serang skuad Garuda, PSSI dikabarkan sedang mendekati penyerang FC Utrecht, Ole Romani. Penyerang berusia 24 tahun ini memiliki kualitas yang tak diragukan lagi karena mencetak 11 gol di Liga 1 Belanda musim 2022-2023. Namun, jika Ole Romani belum bisa memperkuat timnas Indonesia pada September 2024, Shin Tae-yong mungkin akan memanggil kembali Ramadan Sananta. Pemain berusia 21 tahun ini dianggap sebagai penyerang terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini. Pada Senin 22 Juli 2024 sore waktu Indonesia Barat, Ramadan Sananta memperkuat Persis Solo melawan PSM Makassar di matchday kedua Grup A Piala Presiden 2024. Ini merupakan laga pertama Ramadan Sananta di Piala Presiden 2024 setelah absen saat Persis Solo kalah 0-2 dari Borneo FC. Luar biasanya Ramadan Sananta langsung tampil gemilang. Ia membuka keunggulan Persis Solo ketika laga baru berjalan 25 detik. Dalam pertandingan yang berakhir 2-2 tersebut, Ramadan Sananta memborong semua gol Persis Solo. Pada malam harinya, Dimas Drajat yang juga tampil sebagai starter gagal mencetak gol saat Persib Bandung kalah 0-1 dari Borneo FC di matchday kedua Grup A Piala Presiden 2024. Apakah ini pertanda bahwa Shin Tae-yong akan memilih Ramadan Sananta daripada Dimas Drajat pada FIFA Matchday September 2024? Tim Cahil singgung kualitas timnas Indonesia saat ini. Tim Cahil, legenda sepak bola Australia, memberikan penilaiannya tentang kualitas timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam pengumuman peringkat FIFA terbaru, timnas Indonesia menempati peringkat 133, mendekati 100 besar. Saat Shin Tae-yong bergabung 4 tahun lalu, timnas Indonesia berada di peringkat 151. Peningkatan ini sejalan dengan prestasi yang diraih skuad Garuda. Rizky Ridho dan kawan-kawan berhasil lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia untuk pertama kalinya dalam sejarah. Sebelumnya, timnas Indonesia juga berhasil mencapai babak 16 besar Piala Asia 2023 meskipun langkah mereka terhenti oleh Australia. Tim Cahil memberikan pendapatnya tentang kualitas timnas Indonesia di bawah Shin Tae-yong dan Erick Thohir. Mereka harus bangga karena perkembangan sepak bola di Indonesia, terutama dengan performa yang ditampilkan di Piala Asia U-Strip 23, kata tim Cahil kepada Harimau Malaya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir melakukan pekerjaan yang luar biasa dalam memimpin sepak bola di Indonesia, tambahnya. Selain kepemimpinan Erick Thohir dan kepiawaian Shin Tae-yong, tim Cahil juga menyoroti kualitas Liga Indonesia yang melahirkan banyak pemain muda berbakat. Dukungan besar dari basis penggemar juga membuat timnas Indonesia selalu semangat dimanapun bertanding. Liga adalah poin yang sangat bagus karena memiliki penggemar yang bersemangat dan pemain muda yang bagus, ungkap tim Cahil. Mantan pemain Everton ini juga melihat semakin banyak pemain muda Indonesia yang berkarir di luar negeri. Tidak hanya bermain di Liga, tetapi juga di luar negeri. Saya berharap yang terbaik untuk semua tim, ini akan menjadi perjalanan yang panjang bagi kita semua, ucapnya.
Tim Cahill, yang kini menjabat sebagai Direktur Teknik Timnas Qatar, berpendapat bahwa setiap tim yang berlaga di putaran ketiga kualifikasi ini akan menghadapi tantangan besar. Saya pikir ini menarik bagi banyak tim Asia karena ada lebih banyak kesempatan. Melihat 3 grup ini sangat-sangat sulit, ujarnya. Namun Cahill menilai ini wajar mengingat pintu Piala Dunia semakin dekat. Tetapi ini adalah hal terbaik tentang kualifikasi Piala Dunia. Anda harus bermain melawan yang terbaik sehingga bisa berada di tahap akhir, tutup tim Cahill.